Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen filsafat ilmu Bapak Bobby Fischer, SIMSP, serta teman-temanku yang berbahagia. Saya Mulia Hana dari program studi akuntansi dengan nomor induk mahasiswa 2018-320178. Dengan adanya saya di sini, saya akan mempresentasikan materi yang berjudul disiplin ilmu. Yang pertama itu ada perbandingan pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan vokasional. Perkembangan dunia pendidikan saat ini sedang memasuki era yang ditandai dengan gencarnya inovasi teknologi, sehingga menuntut adanya keselarasan atau penyesuaian sistem pendidikan terhadap tuntutan dunia kerja. Maka dari itu, pengetahuan terbagi menjadi dua, yaitu pengetahuan ilmiah dengan pengetahuan vokasional. Untuk perbandingan di antara keduanya, pertama pada pengetahuan ilmiah, yaitu mempelajari teori dari bidang yang dipilih, sedangkan pada vokasionalnya itu lebih ke praktikum atau kerja nyata. Yang kedua itu pada pengetahuan ilmiah mengukur kemampuan menganalisa, sedangkan untuk vokasionalnya itu lebih ke problem solving atau memecahkan masalah itu sendiri. Yang berikutnya nomor 3 itu ilmiah, komunikasinya lebih tertulis. Untuk vokasionalnya itu lebih ke pelatihan. Yang berikutnya itu yang keempat, pada ilmiah, ilmu pengetahuannya lebih mendalam, sedangkan untuk vokasional dibentuk untuk langsung menjurus ke dunia kerja. Yang berikutnya kita akan membahas tentang kerangka pengetahuan. Ilmu itu berasal dari kata apa sih? Ilmu itu berasal dari kata alima, dari bahasa Arab yang artinya tahu. Jadi, ilmu maupun sains secara etimologis berarti pengetahuan. Objek ilmu pengetahuan itu ada yang berupa materi, ada juga yang berupa bentuk. Sumber ilmu pengetahuan ada beberapa, yaitu rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme itu apa sih? Rasionalisme itu seseorang yang berpikir secara rasio, sedangkan rasio itu adalah berpikir. Jadi, rasionalisme itu semakin banyak orang berpikir, berarti semakin banyak pengetahuan yang dia peroleh ini. Untuk yang kedua itu ada empirisme. Empirisme itu adalah pengalaman. Jadi semakin banyak orang mendapatkan pengalaman, berarti semakin banyak orang itu juga mendapatkan pengetahuan. Untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang sistem disiplin ilmu. Sistem disiplin ilmu itu bersifat multidisiplin, yaitu mempelajari, mengadopsi, dan mengolaborasikan berbagai teori, konsep, dan metode dari disiplin ilmu lain. Untuk materi yang terakhir, kita akan membahas tentang apa sih pendekatan multidisiplin, pendekatan transdisiplin, dan pendekatan interdisiplin. Pasti teman-teman ada yang belum tahu kan? Nah, untuk pendekatan multidisiplin itu apa sih? Yaitu penggabungan beberapa disiplin untuk bersama-sama mengatasi masalah tertentu. Pendekatan multidisiplin ini juga pendekatan dalam pemecahan suatu masalah dengan menggunakan tinjauan berbagai sudut pandang loh. Banyak ilmu yang relevan. Pendekatan yang kedua yaitu ada pendekatan transdisiplin. Itu apa sih? Yaitu pendekatan kolektif yang memanfaatkan pengetahuan dan kemampuan analisis manusia dalam memahami sistem yang lebih besar atau yang lebih kompleks. Untuk yang terakhir itu ada pendekatan interdisiplin, yaitu interaksi intensif antara satu atau lebih disiplin, baik yang langsung berhubungan maupun yang tidak, melalui program-program penelitian dengan tujuan melakukan integrasi konsep, metode, dan analisis. Demikian presentasi saya mengenai materi disiplin ilmu. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam bertutur kata. Dan jika ada pertanyaan, silakan pada saat